Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Puja dan puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak dan selalu memberikan berbagai macam kenikmatan, wabil khusus kenikmatan bisa menikmati bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sejak awal walaupun dalam kondisi wabah, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak terasa 10 hari kita telah memasukinya begitu cepatnya, dan insya Allah perjalanan waktu yang tak terasa begitu cepatnya juga akan kita rasakan ketika kita sudah selesai menjalankan tugas kita hidup di dunia ini. Walaupun dengan berbagai macam cobaan dan kesulitan, tapi ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Dan yang kekal adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Dan tidak ada kehidupan yang baik kecuali setiap hari dan setiap detik dan menitnya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua selain ibadah akan lewat begitu cepatnya, dan ketika tidak diisi dengan ibadah menjadi laknat. Dalam hadis sahih dikatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya isinya terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dunia illa dzikrullahi wa man walah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendukung untuk zikir kepada Allah. Maka termasuk juga 1 menit kita duduk, 1 menit kita ngobrol, kalau tidak diisi dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan tidak diisi dengan berzikir, maka waktu itu akan menjadi penyesalan dan kerugian yang luar biasa. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, apapun kondisi kita, ada 1 yang perlu kita raih bersama, yaitu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Man amila shalihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalasnya dengan balasan amalan yang terbaik yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin,
Hayatun thayyibah adalah diisi dengan amal soleh. Tidak harus kaya, karena amal soleh tidak harus dengan berwujud uang. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Tetapi al-baqiyatus solihat, amalan-amalan yang kekal dan saleh, khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Rabbmu, wa khairun amala, dan lebih baik harapannya. Ma'asyiral muslimin, jadi yang penting adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita hasanah, diisi dengan iman, diisi dengan amal soleh, jauh daripada kemaksiatan. Berusaha untuk menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai amal soleh dan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang memiliki harta akan jadi amal soleh ketika hartanya untuk infak di jalan Allah, untuk dibagi sesama kaum muslimin. Yang tidak punya harta, ada satu amalan, yaitu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah dengan lisan, dengan hati, bersyukur kepada Allah. Mungkin ma'asyiral muslimin, sebagian orang merasa, aduh aku nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi sebagian orang walaupun nggak punya apa-apa, dia mengatakan, coba alhamdulillah sekian tahun sampai seusia ini saya masih sehat, jantung saya sehat. Coba lihat orang yang nggak menikmati hartanya banyak karena sakit jantung, duitnya habis untuk pengobatan. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin, kalau kita dapat kesehatan, kita lihat ginjal kita kerja sudah sekian tahun. Bagaimana beratnya orang yang menderita harus cuci darah, berapa biayanya? Demikian juga mata. Itu semuanya menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang paling besar. Yang paling penting ma'asyiral muslimin, hayatan thayyibah dan hayatun hasanah. Itulah doa dalam haji. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka doanya, ya Allah, berikan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini kehidupan yang baik, dan di akhirat kehidupan yang baik, dan jagalah kami dari api neraka. Ini alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang disebutkan di sini semuanya ini tidak disyaratkan kekuasaan. Tidak harus berkuasa kemudian mendapatkan hayatun hasanah, hayatun thayyibah. Tidak. Orang rakyat jelata seperti kita ini bisa mendapatkannya. Tidak disyaratkan kaya raya, karena banyak amal soleh yang bisa kita lakukan walaupun tanpa dengan harta. Kemudian juga tidak perlu dengan ilmu yang muluk-muluk, titel yang tinggi. Semua bisa kita lakukan asalkan kita bersungguh-sungguh menikmati, bersungguh-sungguh memanfaatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka diantaranya adalah alhamdulillah, belajar ilmu tidak harus dengan uang. Al-Quranul Karim ada di depan mata kita. Alhamdulillah, kajian-kajian para asatidzah banyak sekali, dan itu merupakan hayatun hasanah yang luar biasa. Dalam kesempatan lockdown semacam ini, coba marilah kita punya target membaca Quran selesai, membaca terjemahan Quran selesai,
membaca buku-buku selesai, dan insya Allah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, untuk mendapatkan itu tidak sulit. Banyak buku-buku terjemahan, Quran terjemahan, alhamdulillah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara hayatun hasanah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tetap beribadah kepada Allah dengan segala kondisi. Kalau kita dalam kondisi senang, kita bersyukur. Dan ketika kita sedang diuji, bersabar, tidak mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, sangat mengherankan kondisi orang beriman. Innal amra kullahu lahu khair. Semua perkara kok baik ya bagi orang beriman. In asabahtu sarra syakar. Kalau mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka baik darinya. Karena kita mengenal Allah, ibu bapak mengenal Allah. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan, masya Allah, ternyata Allah sayang dengan kita. Ternyata Allah pemurah dengan kita. Ternyata subhanallah, semua nikmat itu datang dari Allah. Usaha kita apa? Maka kemudian kita kan ketika mendapatkan kesenangan kita bersyukur. Kemudian Allah akan memberikan pahala yang besar dan akan menambah kenikmatan itu. Wa in asabathu darra sabar. Kalau mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan ujian, dia sabar. Fakana khairal lahu, maka baik bagi dia. Karena apa? Bapak Ibu, orang beriman itu tahu semua musibah akan lewat begitu aja. Nanti insya Allah akan selesai. Kenapa kita terlalu susah-susah? Dan yang kedua, Bapak Ibu, selama musibah itu masalah uang, musibah itu masalah badan, itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Pahala yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada barang yang hilang dari kita, sakit yang ada dalam badan kita. Maka baik baginya. Dan orang beriman tahu dunia ini sebentar sekali, ya, sebentar sekali, cepat sekali habisnya. Kenapa kita terlalu susah-susah? Kenapa terlalu kita memikirkan? Sementara yang memberikan makan Allah hari ini, insya Allah besok juga Allah lah yang memberikan kepada kita. Insya Allah yang akan datang lagi Allah yang memberikan. Yang memberikan rizki kepada kita Allah, maka yang memberikan rizki kepada anak kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu tidak bangga dengan harta ketika diberikan oleh Allah, karena semua datang dari Allah dan akan cepat pergi. Dan orang tidak terlalu susah ketika mendapatkan musibah, karena itu akan cepat hilang dan cepat selesai dan cepat diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik bagi dari dia. Untuk itu ada satu kisah yang sangat menarik. Ada seorang ulama besar kehilangan putranya. Kemudian putranya itu luar biasa, tapi dia masih bisa melayani dengan baik, dengan tenang. Kemudian ditanya, apa engkau nggak sedih? Saya bagaimana kehilangan putra pasti sedih. Tapi ketika saya ingat oleh Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mendapatkan musibah itu diberikan kabar oleh Allah, wa basyiris sabirin. Bergembiralah, berikanlah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah langsung mengatakan innalillah, kita itu kan milik Allah, Allah yang mengambilnya, Allah yang mengujinya, terserah Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Kata Allah, orang-orang yang demikian itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbim wa rahmah. Mereka mendapatkan sholawat dari Allah, mereka mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hiburan yang luar biasa yang Rasulullah berikan kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini dulu suaminya namanya Abu Salamah. Kemudian beliau sangat cinta banget dengan suaminya. Suaminya meninggal dunia. Nah, diajari oleh Nabi,
siapa saja yang mendapatkan musibah, bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf liyal khaira haitsu kan. Ya Allah, berikanlah saya pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti yang baik. Nah, ketika dia ingin mengatakan berikanlah Allah aku ganti yang lebih baik, dia berpikir nggak ada yang lebih baik dari suamiku. Suamiku kan sangat bagus. Siapa yang lebih baik dari suamiku? Tapi kemudian beliau mengatakan, apapun Rasulullah mengatakan, aku katakan. Maka kemudian mengatakan perkataan itu. Kemudian kata beliau, tidak lama ternyata datang ganti yang lebih baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamarnya, kemudian menjadi ummahatul mukminin, ya, menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, benarlah kata Rasulullah bahwa orang yang sabar akan diberikan ganti yang lebih baik. Coba kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti yang lebih baik, pasti baik luar biasa dunia akhirat. Maka orang beriman akan senang, akan tenang, dan akan sabar, dan akan syukur, dan akan yakin dengan Allah bahwa Allah itu adil. Allah tidak akan menyanyiakan hidupnya. Dan ketika kita yakin kepada Allah, maka hati kita akan tenang, dan Allah pun merealisasikan janjinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang selalu beramal soleh, yang ihsan dalam beramal, dan diberikan hayatun thayyibah. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.